Halo Pak Haris Samandiai, jadi kembali lagi ke konten YBS, Yuk Bisa Sharing. Nah kali ini adalah konten keempat. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang sepak bola, sebuah klub dari Inggris, MU. Lalu kita sudah bahas main Mobile Legend. Lalu sebelumnya juga ada bahas badminton, bahasannya tentang The Minions, si Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon. Nah kali ini kita nggak bakal bahas si 3 huruf tadi, B, M, dan S. Oke, kita langsung ke kardus ajaibnya. Jadi kita udah punya huruf, oke bentar, punya huruf G, kelihatan ya. Jadi G itu membahas tentang gadget. Oke, ini aku taruh dulu di luar kardus. Jadi gadget segmen G di YBS itu membahas tentang gadget terupdate, terbaru. Bisa juga tentang nostalgia sama gadget-gadget zaman dulu. Untuk bahasan-bahasannya kita bisa bahas merek atau brand tertentu, mungkin penciptanya atau penemu si brand tadi, teknologi dari gadget dan perkembangannya. Lalu bisa juga gadget yang unik dan menarik. Nah, jadi mungkin di sini pertama kita bakal bahas apa sih gadget itu. Jadi di sini ada beberapa pengertian yang ku dapat dari internet. Jadi gadget adalah alat kecil seperti mesin. Nah, dia tuh punya fungsi tertentu dan bertujuan mempermudah atau membuat kita itu praktis. Nah, jadi fungsinya mungkin pengertiannya kira-kira seperti itu. Lalu fungsi-fungsi yang ada di gadget itu harusnya itu mempermudah atau memperlancar kita berkomunikasi secara jauh, mungkin mengakses informasi. Nah kan banyak sekarang informasi beredar lewat internet itu dibantu oleh gadget. Jadi kita lebih cepat, lebih update-nya lebih efektif gitu. Lalu menambah wawasan. Nah jadi dari kita mengakses informasi tadi, kita juga menambah wawasan. Bisa juga sebagai, mungkin ada beberapa orang yang menganggap gadget itu sebagai gaya hidup, bisa juga. Tapi di sini gadget juga bisa sebagai hiburan. Nah, beberapa contoh gadget yang biasa kita temui mungkin HP yang seperti kita pakai merekam video ini. Ada juga laptop, mungkin tablet, kamera digital, headphone atau headset. Bisa juga mouse wireless. Jadi mouse wireless itu mouse yang pakai Bluetooth gitu. Jadi tanpa kabel, wireless. Bisa juga power bank. Nah, power bank ini alat pengganti charger ya. Jadi mempermudah kita kemanapun, kita tinggal bawa power bank, ada kabelnya, colok, nggak perlu terikat sama listrik. Jadi mati listrik atau mati lampu pun asal power banknya ada isinya, bisa mempermudah kita. Lalu bisa juga hard disk untuk penyimpanan, flash disk, memory card. Bahkan sekarang yang lagi ngetren itu smart band dari berbagai merek
bisa juga bisa juga smartwatch, bisa juga smart televisi maupun smart yang lain. Nah itu berbagai contoh dari gadget. Oke. Tapi di sini di segmen G, si gadget yang pertama di YBS, kita bakal bahas beberapa HP yang aku gunakan dari pertama sampai yang terakhir yang kupakai buat ngerekam video ini. Setelah ku catat, ada sekitar 7 HP yang pernah kupakai. Yang pertama itu adalah Nokia 1200. Nah ini Nokia 1200 ini pertama kali dikasih waktu aku kelas 4 atau 5. Kenapa dikasih? Karena keperluannya waktu itu aku ikut sebuah lembaga bimbingan belajar dan perlu alat komunikasi buat jemputnya. Jadi orang tua bisa nelpon atau SMS atau aku juga bisa nelpon SMS waktu selesai lesnya. Bisa juga untuk pulang. Ya itu untuk alat bantu tadi ya, mempermudah komunikasi. Itu Nokia 1200 kupakai sampai lulus SD. Lulus SD aku ganti ke sebuah brand. Jadi HP-nya nama brandnya itu Imo. Nah yang ku ingat dari Imo ini menariknya ada antena. Jadi HP bentuknya QWERTY keyboardnya, jadi terus ada antena ke bawah atau ke atas. Pokoknya antena fungsinya itu untuk menangkap sinyal radio dan sinyal TV. Jadi kita bisa nonton televisi di si HP Imo ini. Nah itu menarik waktu itu. Jadi di sekolah mungkin waktu senggang, waktu istirahat kita bisa nonton TV asal tempatnya bagus atau di dalam kota. Lalu ada setelah Imo itu mungkin kelas 2 mau naik ke kelas 3 itu lagi ngetren HP merek BlackBerry. Nah tapi waktu itu BlackBerry lumayan mahal, jadi nggak kesampaian untuk punya BlackBerry. Kebetulan ada brand yang hampir menyerupai si BlackBerry, dari mulai bentukannya, dari logonya. Nah, nama brandnya itu Bion. Nah Bion ini mirip sama Imo, sama-sama QWERTY bentuk keyboardnya, cuma dia nggak ada antena. Tapi karena dia mirip BlackBerry dan harganya terjangkau, jadi aku ganti ke Bion. Bion ini kupakai sampai lulus SMP, sampai kelas 2 SMA mungkin, sampai kelas 2 SMA. Lalu ganti ke Acer Liquid Z200. Nah Acer Liquid Z200 ini adalah HP pertama setelah masa keemasannya si BlackBerry yang pakai keyboard QWERTY. Ini muncul terobosan baru, namanya gadget selalu berkembang tiap tahun, tiap era ada masanya. Nah Acer Liquid ini bentuknya touchscreen, jadi keyboardnya sudah dalam layar dan layar sentuh touchscreen tadi. Lebih canggih yang pasti. Dan dia sudah bentuk Android. Jadi waktu itu seingatku Acer Liquid ini
sudah Android KitKat. Jadi Android itu ada Jelly Bean, KitKat sesuai abjad. Jadi J Jelly Bean, K KitKat, L Lollipop, habis itu M Marshmallow, dan seterusnya. Pokoknya CKLMNOP. Nah, si Acer Liquid ini ku pakai sampai lulus SMA. Ya, sampai lulus SMA. Lalu ganti lagi pakai Samsung Galaxy J5. Nah, Samsung Galaxy J5 ini ada yang mungkin rilisnya 2015, itu nggak pakai embel-embel tahun, tapi di sini Samsung Galaxy J5 2016 spesifik gitu. Jadi dia dirilis 2016. Jadi aku beli si Samsung Galaxy J5 ini 2016. Sudah pakai Snapdragon 410. Untuk RAM-nya ada 2 GB dan memorinya itu mungkin 16 atau 32 GB, aku lupa. Ini lumayan lama, aku pakai sekitar 3 tahun sampai akhirnya 2019 aku ganti lagi. Nah, ada sebuah HP yang fenomenal di tahun 2018 akhir. Brandnya dari Xiaomi. Nah, jadi tiap brand itu punya segmen masing-masing. Misalnya dari Samsung tadi ada Samsung Galaxy, ada Galaxy Note, mungkin ada macam-macam lah. Nah, di brand ini si Xiaomi tadi, jadi 2018 itu Xiaomi ngerilis sebuah HP yang cukup fenomenal, namanya Poco F1. Kenapa fenomenal? Karena dia pakai chipset terbaik tahun itu. Jadi tahun 2018 chipset terbaik itu Snapdragon 845. Nah, si Poco F1 ini pakai chipset itu dengan harga yang terjangkau. Mungkin kalau di brand lain atau pesaingnya dengan chipset yang sama itu harganya paling murah 6 juta. Bahkan di Samsung mungkin tembus 10. Nah, jadi si Poco F1 ini si Xiaomi ini berhasil membuat HP dengan chipset terbaik. Harganya mulai dari 4,5 untuk varian 6 GB RAM-nya dan penyimpanan storage-nya itu 64 GB. Sedangkan untuk varian yang paling atasnya itu RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB. Nah, kebetulan aku waktu itu dapat sebuah beasiswa dan ditambah sama orang tua, jadi kebeli yang spek atau yang tertinggi tadi, yang RAM 6 GB dan penyimpanannya 128 di tahun 2019 awal. Nah, aku ganti dan itu lumayan jauh upgrade-nya dari Samsung Galaxy J5 tadi ke Poco F1. Kerasa banget. Cuma di sini ada beberapa catatan. Yang pasti chipsetnya terbaik. Baterainya juga awet, 4000 mAh, bisa dipakai seharian untuk pemakaian normal atau ringan. Untuk
pemakaian berat mungkin bisa lah tembus 5-6 jam. Lalu, nah yang jadi catatan di sini adalah si layarnya itu untuk keperluan aplikasi kayak Real Drum yang perlu nekan-nekan di berbagai sisi HP atau game yang perlu sensitivitas tinggi, itu dia agak kurang karena masalah umumnya di Poco F1 ini adalah ghost touch. Jadi dia tuh bisa mencet sendiri padahal nggak dipencet, atau setelah dipencet ketahan terus pencetannya. Nah itu kelemahannya. Sisanya sih oke. Kameranya ada 2, kamera wide angle yang biasa sama depth sensor itu semacam bokeh. Nah kamera bokeh, jadi ada 2. Jadi belum ada kamera yang ultra wide. Jadi itu lumayan lama juga si Poco ini. Lalu baru beberapa bulan yang lalu, nah HP yang kupakai untuk merekam video ini itu gantinya dengan si penerusnya Poco F1, yaitu Poco F3. Jadi Poco F1 lalu Poco F2 itu ku skip karena beberapa hal, lalu Poco F3 baru ku ganti ke Poco F3. Dan improvementnya juga banyak ya. Jadi ada kamera ultra wide, habis itu ghost touch-nya juga nggak ada, jumlah kameranya bertambah, memorinya juga bertambah, RAM-nya juga bertambah, lalu Android-nya juga, dan chipsetnya Poco F3 ini pakai Snapdragon 870. Nah jadi kalau Poco F1 tadi pakai 845, penerusnya itu dia si chipset Snapdragon ini berkembang jadi 855, ada 860, ada 865, ada 865 plus, ada 870, dan yang paling tinggi untuk waktu per tanggal video ini dirilis itu 888 plus. Jadi ada 888 biasa, ada 888 plus. Nah, si Poco F3 ini pakai Snapdragon 870 dan itu sudah bisa dipakai untuk apapun ya. Untuk pemakaian sehari-hari sudah lebih dari cukup. Ya kira-kira. Oh ya, mungkin yang ku jelaskan. Jadi si Poco F3 ini baterainya 4000, pokoknya di atas Poco F1. Lalu pakai RAM 8, ya RAM 8 GB. Lalu storage-nya ada 256. Jadi kira-kira gitu yang bisa aku share kali ini untuk konten pertama segmen gadget. Untuk next konten segmen gadgetnya ini mungkin kita bakal bahas si brand Xiaomi-nya. Oke. Jadi makasih sudah nonton, tetap support dan